Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Sama dengan saudara, biar hujan saudara cari Tuhan, pasti dapat Tuhan. Dan orang yang mengetuk, tentu pintu yang diketuk, baginya pintu dibukakan. Datang ayat 11. Lebih lucu lagi. Nah, ini yang saya minta saudara perhatikan. Ingat ya di pikiran saudara. Lukas 11 ayat 11. Lukas 11 ayat 11 supaya saudara tidak lupa. Bapak manakah? Tadi dia bilang sahabat. Sekarang dia pakai istilah bapak. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya? Pak, minta ikan. Bapaknya memberi ular. Kepada anaknya itu ganti ikan. Sesuatu yang tidak mungkin. 12. Atau jika ia, si anak, minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jadi jika kamu yang jahat, nggak boleh marah saudara, karena Tuhan yang bilang. Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Lihat itu Bapa. Lihat kedudukan kita itu tinggi sekali. Disayang oleh Bapa. Ia akan memberikan Roh Kudus. Jadi buat saya saudara, pemberian yang terindah dari Tuhan itu Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin hari Minggu saya akan terangkan lebih jauh tentang Roh Kudus ini. Siapa yang belum penuh Roh Kudus pasti akan dipenuhkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Nah, kita kembali kepada Amsal 4. Pantas si Bapak ini berkata, dengarkanlah, hei anak-anakku, instruksi, petunjuk dari seorang ayah. Nah, kalau kita bapak-bapak jadi seorang ayah, banyak salah instruksi kita. Tapi ini dia sedang bicara tentang Bapa di atas segala Bapa. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dikatakan dalam bahasa Inggris juga sama. Understanding, pengertian. Ayat kedua. Karena aku memberikan ilmu yang baik. Dalam bahasa Inggris, coba bahasa Inggris. For I give you good doctrine. Ajaran yang baik. Tahun 2012 Maret saya diangkat jadi ketua satu majelis pusat se-Indonesia, mau pulang ke airport. Begitu naik mobil, tacinya dari wakil gembala, tacinya di Jakarta, yo ingat pengajaran Pantekosta, doktrin Pantekosta jangan ditinggalkan. Saya bilang tidak akan pernah saya tinggalkan doktrin Pantekosta. Satu kali Pantekosta, tetap Pantekosta. Satu kali Yesus, tetap Yesus. Ya. Ada good doctrine, pengajaran yang baik. Di dalam 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-16 dan 17, segala tulisan, ulangi kata segala tulisan. Yang dimaksud ini Alkitab zaman dulu ditulis di atas kulit. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya dulu. All scripture is given by inspiration of God. Ada kata inspirasi.
Theos pneustos, bahasa Yunaninya. Nafasnya Allah. Dinafaskan oleh Allah and is profitable for doctrine. Dan sangat membawa keuntungan untuk doktrin. Jadi pengajaran itu penting. Yesus tuh ngajar lebih banyak dari khotbah. For reproof, memperbaiki. For correction, juga memperbaiki, dikoreksi sebelum dicetak. Lebih dicoret, kurang ditambah. For instruksi, for instruction. Itu yang disebut oleh Amsal 4. Perhatikanlah instruksiku. Nah, Bapa sorga punya instruksi, yaitu firman Allah. Dan in righteousness, dalam kebenaran. Kita baca ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan siapa? Allah. Jadi saudara itu bukan milik saudara sendiri. Saudara itu dimiliki oleh Tuhan. Jadi saya sudah diberikan jatah oleh Tuhan. Hidup berapa lama, berkat berapa banyak, anak berapa, cucu berapa, sudah diberi jatah. Sama saudara juga diberi jatah oleh Tuhan. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saya senang dengan ayat ini, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Untuk setiap perbuatan baik. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan that the man of God, saudara itu disebut manusia Allah. Man of God, sama dengan hamba Tuhan. That the man of God may be perfect, bisa sempurna. Thoroughly furnished, sudah dipernis, sudah mengkilap, sudah digosok mengkilap. Unto all good works, untuk setiap hal-hal yang baik. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nanti saudara perhatikan ayat 10, kita baca ayat 8 dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, itu bukan hasil usahamu. Jadi saudara tidak boleh berusaha untuk masuk surga. Enggak bisa. Kita tidak bisa berusaha. Tuhan kasih anugerah kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anaknya. Udah pasti masuk surga. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan man-made tetapi God-made. Ya, Allah yang membuat. Nah, ini ada berita baik untuk orang Tionghoa. Mata uang dolar itu nomor 1 di dunia. Yang kedua, mata uang euro atau euro. Kalau di Belanda disebut euro, kalau bahasa Inggrisnya euro. Mata uang ketiga dunia sekarang, yuan dari Tiongkok. Diakui sekarang. Ya. Jadi dolar, euro, yuan. Dulu nggak dianggap. Sekarang dianggap. Negara kedua terkuat di dunia setelah Amerika. Ya, lebih tinggi dari Rusia. Tapi lihat ayat 9, ini kita sedang bicara tentang pemberian Bapa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara tidak usah bekerja untuk keselamatan. Keselamatan itu sudah diberikan. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat 10 kita baca. Karena, sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Poiema. Buatan itu poiema. Jadi Tuhan waktu membuat kita itu sambil bersenandung. Menyanyi.
makanya ada yang bagus sekali ya, bersenandung. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik. Selalu pekerjaan yang baik yang dituju, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita belum lahir, pekerjaan yang baik sudah disiapkan. Supaya kita jalani. Toko yang baik, perusahaan yang baik, pekerjaan yang baik, anak yang baik, istri yang baik, suami yang baik, semua serba yang baik, semua yang baik, yang baik, yang baik. Kalau mau menikah cari hari yang baik, ya. Bapak Onisimus sama Bapak Haryadi waktu menikah pagi, sorenya kebaktian. Ya. Kemarin yang menikah sampai saya tinggalkan Jakarta, paginya menikah, sorenya nggak ada di kebaktian. Gone dalam pesta. Jadi kita bisa lihat tingkat cintanya kepada Tuhan itu macam-macam jemaat itu. Ada yang cinta benar sama Tuhan. Ada cintanya cinta luar biasa. Ya. Ada yang cintanya cinta mati. Ya. Sekarang saya lagi tergila-gila dengan kopi Gayo, saudara. Kopi Aceh. Aduh, enaknya luar biasa. Kopi Gayo. Tapi saya baru pulang dari Jambi. Dibawain kopi dari Jambi. Enak benar tuh kopi dari Jambi. Jadi antara Gayo dan Jambi itu tidak jauh. Enak sekali. Waktu ke Palembang dikasih minum kopi Palembang. Enak juga, saudara. Jadi lidah saya sudah menjadi lidah kopi. Yang saya belum bisa minum itu kopi sianida. Tapi kopi luwak saya sudah pernah minum semua kopi. Tapi lain. Demikian juga kenapa saya tidak minum kopi sianida? Karena itu kopi tidak baik. Hal yang tidak baik jangan kita makan. Jangan kita masukkan di pikiran. Yang baik saja yang kita terima. Yang bekerja jangan yang tidak baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ada satu restoran di Kaum, itu istrinya suka kebaktian dulu kaum muda. Kalau mau sayur mah telepon aja, nanti saya kirim ke sana. Saya nggak pernah, nggak mau. Kalau nggak bayar nggak mau. Saya suka makan di situ. Nah, suaminya polisi Muslim. Dia dan anaknya kebaktian di sini. Tapi berpisah kalau perginya berlainan. Ntar anak baru istri. Kalau pulang istri di luar terus anak. Jadi kalau dicek sama suaminya dinas di Ciparas. Kamu di mana? Saya di sini. Terus dia telepon anak, kamu di mana? Saya di sini. Beda. Oh ya, percaya. Hanya cinta Tuhan loh. Karena cinta Tuhan. Ya.